Bursa transfer makin panas, dan kita masih akan terus melihat perkembangan siapa nantinya yang akan jadi pemain dengan biaya transfer termahal di bursa transfer musim panas 2023. Untuk saat ini, Declan Rice masih menempati posisi teratas, mengalahkan Jude Bellingham sebagai pemain termahal. Dengan jangka waktu jendela transfer yang masih panjang, rekor transfer termahal tentu masih bisa dipecahkan. Apalagi PSG dan RB Leipzig mungkin bisa memecahkan rekor untuk penjualan striker dan bek termahal di dunia dalam waktu dekat. Siapa saja yang masuk dalam daftar 10 transfer termahal yang sudah resmi, dan siapa 2 nama yang bakal bisa pecahkan rekor transfer dalam waktu dekat? Simak ulasannya selengkapnya berikut ini. Nomor 10, Kim Min-jae. Bayern Munchen telah meresmikan kedatangan Kim Min-jae yang didatangkan dari Napoli dengan biaya transfer sebesar 50 juta euro atau 838 miliar rupiah. Karir Kim bersama Napoli terbilang singkat. Ia datang di musim panas 2022 dari Fenerbahce dan kini pergi di musim panas 2023 ke Bayern Munchen. Ada klausul pelepasan yang tercantum di dalam kontraknya yang hanya aktif selama 15 hari pertama bulan Juli 2023. Dan Munchen melihat celah itu untuk segera bergerak cepat melakukan pendekatan, sebuah proses kepindahan yang tidak bisa dihalangi oleh Napoli. Permasalahan Bayern Munchen di lini pertahanan diekspos secara brutal oleh Manchester City di Liga Champions musim lalu. Dayot Upamecano terbukti jadi titik lemah. Keberhasilan Munchen mendatangkan bek tengah tangguh Napoli ini adalah kemajuan besar bagi The Bavarians. Nomor 9, Ruben Neves. Ruben Neves sudah lama dirumorkan akan meninggalkan Wolverhampton. Dua pilihan klub yang bisa menjadi tujuan awalnya adalah Barcelona dan Manchester United. Tapi di luar dugaan, ia justru pindah ke klub Arab Saudi Al Hilal dengan mahar sebesar 921 miliar rupiah. Neves hanyalah satu dari sekian banyak pemain yang sudah dan akan hijrah ke negeri para sultan minyak tersebut. Bagi Al Hilal, ini adalah rekrutan yang istimewa. Finish di peringkat ketiga Saudi Pro League musim lalu, Al Hilal kalah saing dengan 2 tim di atas mereka yang mendatangkan Cristiano Ronaldo ke Al Nassr pada Januari, dan di musim panas ini, Al Ittihad sukses memboyong duo Prancis Karim Benzema dan N'Golo Kante. Kelas Neves memang masih di bawah ketiga nama besar tersebut. Tetapi kedatangannya tetap bermakna signifikan karena usianya baru 26. Di atas kertas, puncak permainan Neves masih panjang. Nomor 8, Manuel Ugarte. Karir Ugarte melesat cepat setelah pada 2020 bergabung dengan Famalicão. Semusim kemudian ia bergabung dengan klub raksasa Portugal Sporting Lisbon. Sempat diperebutkan oleh 2 tim, ia akhirnya mantap memilih PSG sebagai klub tujuan berikutnya. PSG memboyongnya dengan bandrol sebesar 60 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. Bukan rekrutan superstar yang menguntungkan secara finansial, tetapi justru jenis pemain yang dibutuhkan oleh PSG. Ugarte masih muda, lapar dan berbakat. Ugarte telah menunjukkan dirinya sebagai gelandang bertahan yang sangat menjanjikan. Nomor 7, Christopher Nkunku. Transfer Christopher Nkunku dari RB Leipzig ke Chelsea sebenarnya sudah disepakati bahkan sejak bursa transfer musim dingin 2023 belum dibuka. Ini salah satu transfer terbaik bagi Chelsea. Nkunku adalah pemain terbaik Bundesliga musim 2021-2022 dan pencetak gol terbanyak musim lalu bersama Niklas Füllkrug. Kenapa ini bisa dikatakan sebagai transfer terbaik bagi Chelsea? Sederhananya begini. Todd Boehly sudah sering sekali membayar kemahalan untuk pemain kualitas lebih rendah dalam setahun terakhir ini. Soal untung atau rugi, yang jelas RB Leipzig yang untung besar. Ini merupakan satu lagi bukti dari kecerdikan strategi transfer Leipzig. Nkunku dibeli Leipzig dari Paris Saint-Germain 4 tahun silam dengan biaya hanya 200 miliar rupiah. Dan kini mereka menjualnya seharga hampir 5 kali lipat, atau tepatnya 1 triliun rupiah. Nomor 6, Sandro Tonali. Sandro Tonali menjadi rekrutan paling mewah bagi Newcastle United untuk musim 2023-2024. Ia didatangkan dari AC Milan dengan mahar sebesar 1 triliun lebih dikit. Tonali diproyeksikan akan menjadi salah satu pemain yang dapat membantu performa The Magpies yang akan berlaga di Liga Champions 2023-2024. Ia akan berduet dengan Bruno Guimaraes di lini tengah. Kalau bicara soal klub sultan yang finansialnya dibiayai negara Timur Tengah, strategi The Magpies untuk membangun skuad berbeda jauh dari saudaranya Paris Saint-Germain. Bahkan bisa dikatakan mereka justru berbeda 180 derajat dengan PSG. Biaya pembelian Tonali memang terbilang besar, tapi dia adalah pemain Italia berusia 23 tahun yang baru saja melakoni musim terbaik sepanjang karirnya sejauh ini.
Gelandang serba bisa ini memainkan peran vital dalam perjalanan AC Milan menembus semifinal Liga Champions musim lalu. Ia memiliki bekal karakter dan kualitas untuk bersinar di bawah bimbingan manajer Eddie Howe. Nomor 5, Mason Mount. Pemain yang ditunggu-tunggu oleh Manchester United akhirnya datang juga. Negosiasinya sempat tersendat karena tawaran pertama dan kedua Manchester United ditolak oleh Chelsea. Berhubung Mount juga ngebet minta dijual, maka lancar pula kesepakatan antara Manchester United dan Chelsea. Mount yang didatangkan dengan mahar sebesar 1 triliun lebih ini akan mengenakan nomor keramat di Manchester United, yaitu nomor 7. Namun transfer Mason Mount ini dianggap pilihan yang aneh. Mason Mount memang mampu bermain dalam beragam peran berbeda di lini tengah dan serang. Dia salah satu pemain serba bisa. Ia juga seorang pekerja keras, menjadikannya sosok yang disukai banyak pelatih. Tapi talentanya tidak terlalu istimewa. Bukan seorang game changer, dan sepertinya bukan tipe pemain yang betul-betul dibutuhkan Manchester United saat ini. Nomor 4, Dominik Szoboszlai. Liverpool langsung menyambar Szoboszlai begitu ada kesempatan. Sejak rumornya muncul, Liverpool langsung mengambil langkah cepat menebus klausul pelepasannya sebesar 70 juta euro atau sekitar 1,17 triliun rupiah. Harga yang wajar jika melihat statistiknya sepanjang musim 2022-2023. 10 gol dan 13 umpan gol dicatatkannya dalam 46 pertandingan. The Reds kini mendapatkan seorang gelandang yang jagoan dalam umpan, jagoan dalam mendribel dan menembak, dan sekaligus dengan tenaga kuda yang besar. Secara teori, pemain Hongaria ini sempurna untuk gaya sepak bola ala Jurgen Klopp. Nomor 3, Kai Havertz. Kelebihan Kai Havertz yang bisa bermain di sejumlah posisi akan jadi amunisi bagus untuk Arsenal. Tapi kenapa Arsenal menginginkan Havertz? Di mana dia akan bermain? Apakah dia benar-benar lebih baik dari deretan penyerang The Gunners saat ini termasuk Leandro Trossard? Kenapa Arsenal rela membayar 1 triliun rupiah lebih untuk pemain yang mungkin jadi penghangat bangku cadangan? Faktanya, Kai Havertz tidak hanya kesulitan di Chelsea. Ia sebenarnya juga melempem bersama timnas Jerman. Entah apa yang ada di pikiran petinggi Arsenal saat menginginkan Kai Havertz. Nomor 2, Jude Bellingham. Saga transfer Jude Bellingham berakhir sudah. Real Madrid akhirnya meresmikan perekrutan gelandang potensial ini dengan biaya transfer yang luar biasa di usianya yang masih belia. Total Los Blancos harus merogoh kocek hingga 1,7 triliun rupiah lebih. Bellingham bersinar di kompetisi Liga Champions bersama Dortmund dan juga membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain yang menjadi sorotan di Piala Dunia 2022. Ia pastinya akan menjadi andalan di starting line up Real Madrid untuk setidaknya 1 dekade ke depan bersama sesama pemain muda Madrid lainnya seperti Federico Valverde, Eduardo Camavinga, dan Aurelien Tchouameni. Dan jika benar-benar moncer, maka harga yang dibayarkan oleh Real Madrid akan terlihat relatif murah. Nomor 1, Declan Rice. Mikel Arteta tampaknya lega setelah transfer Declan Rice tuntas. Pemain yang sejak lama diminati oleh Mikel Arteta ini akhirnya bisa diperkenalkan secara resmi setelah The Gunners dipaksa merogoh kocek hingga 1,94 triliun rupiah. Declan Rice sudah seharusnya masuk skuad utama Arsenal untuk musim depan. Gelandang timnas Inggris itu diharapkan bisa jadi tulang punggung lini tengah tim bersama Martin Odegaard. Terserah apa kata orang tentang biaya transfer Declan Rice atau soal keterbatasannya sebagai pemain. Nyatanya dia salah satu gelandang bertahan terbaik di Premier League. Daftarnya belum selesai. Tampaknya tak lama lagi Manchester City akan memasukkan satu nama di dalam daftar ini dan tak main-main. Target transfer Pep Guardiola digadang-gadang akan memecahkan rekor sebagai bek termahal di dunia. Dan nilai transfernya yang fantastis akan dapat menembus posisi 3 besar sebagai transfer termahal di bursa transfer 2023 ini. Dan pemain incaran mahal Guardiola ini adalah Josko Gvardiol. Tak disebutkan berapa biaya yang disepakati oleh Manchester City dan RB Leipzig untuk Gvardiol. Namun kalau biaya yang disepakati sesuai dengan harga yang selama ini beredar, maka Gvardiol akan menjadi bek tengah termahal dalam sejarah. Dalam kabar yang beredar, dia disebut akan pindah ke Manchester City dengan mahar sebesar 100 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Nominal di atas akan membuat Gvardiol sebagai bek termahal dalam sejarah. Dan yang terbaru, yang mungkin bakal memecahkan rekor transfer termahal dalam sejarah sepak bola, siapa lagi kalau bukan Kylian Mbappe. Namanya mendadak kembali mencuat setelah PSG mengeluarkan Kylian Mbappe dari skuad pramusim 2023. Seperti berita yang kami kutip dari The Athletic,
Paris Saint-Germain akhirnya membuat keputusan pada Jumat malam dengan ketidakpastian atas masa depan bintangnya tersebut. Laporan itu menyebutkan bahwa Kylian Mbappe saat ini telah resmi dikeluarkan dari skuad Paris Saint-Germain untuk tur pramusim di Jepang dan tidak akan menjadi rencana tim untuk musim depan. Bahkan nantinya penyerang internasional Prancis itu akan diminta berlatih terpisah dari rekan-rekannya untuk musim depan dan memisahkan dari anggota skuad lainnya karena klub ingin mendorong penjualannya di musim panas ini. Paris Saint-Germain merasa bahwa Kylian Mbappe telah mengkhianati mereka dengan menuduh bahwa pemain berusia 24 tahun itu telah menyetujui kesepakatan bebas transfer dengan Real Madrid untuk tahun depan. Maka sekarang PSG tegas pada keputusan mereka bahwa pemenang Piala Dunia 2018 itu harus memperbarui kontraknya di Parc des Princes atau menerima penjualannya di jendela transfer saat ini. PSG sekarang bersedia mendengarkan tawaran dari klub lain untuk Kylian Mbappe dan bisa bersikap untuk mencadangkan penyerang tersebut musim depan jika dia tidak menyelesaikan kepindahan ke klub lain musim panas ini. Bahkan karena ingin mendorongnya keluar, Paris Saint-Germain siap untuk menerima tawaran kurang dari 180 juta euro atau sekitar 3 triliun rupiah, harga yang pernah mereka bayarkan untuk transfernya dari AS Monaco. Meski turun harganya, Mbappe tetap berpeluang menjadi yang termahal di bursa transfer tahun ini. Bagaimana menurutmu? Apakah rekor akan terpecahkan kali ini?